Nah, kawan-kawan dosen semuanya, penambahan paragraf pembuka pada penulisan deskripsi diri pada setiap butir ini menurut saya adalah trik. Trik yang membantu kita agar kita lebih mudah untuk mendapatkan 150 kata pada setiap butirnya. Selamat datang di Rumbia, Rumah Biologi Indonesia. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Pada episode kali ini akan kita coba kupas tuntas bagaimana kisi-kisi dari instrumen penilaian dan bagaimana contoh isian deskripsi diri. Isian deskripsi diri ini adalah kepunyaan Bapak Priamboto MSc dan sudah atas izin beliau. Sebelumnya, tim Rumah Biologi Indonesia mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu dosen yang sudah menyelesaikan tahapan D4. Setelah menyelesaikan ini, berarti Bapak Ibu tinggal berdoa lebih keras agar proses D4-nya lulus dan bisa masuk ke D5. Dan di D5 inilah Bapak Ibu akan menuliskan deskripsi diri sebagai tahapan terakhir dari sertifikasi dosen. Mari kita mulai pembahasan kisi-kisi instrumen penilaian sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh kementerian. Deskripsi diri atau disebut sebagai penilaian personal merupakan bagian dari portofolio yang dinilai oleh asesor. Dalam hal ini, ada 2 orang asesor yang akan memberikan penilaian kepada deskripsi diri dari 1 orang dosen. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, deskripsi diri atau pernyataan diri ini terkait dengan kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi. Ada 5 unsur yang dinilai dalam deskripsi diri ini. Yang pertama adalah pengembangan kualitas pembelajaran. Yang kedua adalah pengembangan keilmuan atau keahlian. Yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat adalah manajemen atau pengelolaan institusi. Dan yang kelima adalah peningkatan kualitas kegiatan mahasiswa. Masing-masing unsur terdiri atas beberapa butir penilaian deskripsi diri. Dan masing-masing unsur terdapat uraian yang harus dapat menggambarkan 4 kompetensi. Yang pertama adalah pedagogik, yang kedua adalah profesional, yang ketiga adalah kepribadian, dan yang keempat adalah kompetensi sosial. Tabel berikut menyajikan berapa bobot dan berapa jumlah butir yang terdapat pada masing-masing unsur. Dari 5 unsur tersebut, 4 diantaranya terdiri atas 5 butir, sedangkan unsur terakhir terkait peningkatan kualitas kegiatan mahasiswa hanya terdiri dari 4 butir saja. Dan kalau kita lihat, pengembangan keilmuan atau keahlian merupakan unsur dengan bobot paling tinggi, yaitu 34%. Sedangkan peningkatan kualitas kemahasiswaan ada di urutan paling rendah, yaitu berbobot 10%. Lalu bagaimana keterkaitan unsur penilaian dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh dosen? Jawabannya terdapat pada tabel berikut. Pada tabel ini menggambarkan bagaimana masing-masing unsur penilaian dihubungkan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh dosen. Misalnya, pada usaha kreatif pada unsur pengembangan kualitas pembelajaran merupakan ranah kompetensi pedagogik dan profesional. Hal ini juga berlaku untuk unsur B, unsur C, unsur D, dan unsur E. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan deskripsi diri oleh DIS. Misalnya sebagai berikut.
Yang pertama, deskripsi diri dituliskan secara naratif untuk setiap kegiatan yang telah dan sedang dilakukan sebagai contoh nyata, sehingga akan bersifat unik dan berbeda dari satu DYS dengan DYS yang lain. Contoh deskripsi diri dari DYS yang sedang diajukan atau yang telah lulus dapat dijadikan sebagai inspirasi dalam menuliskan deskripsi diri seorang DYS, tetapi bukan sebagai bahan yang akan disalin kembali oleh DYS yang lain. Deskripsi diri dinilai oleh dua orang asesor. Rambu-rambu penilaian dibuat dalam bentuk semantik diferensial dengan satu atau lebih deskriptor untuk setiap kegiatan atau butir. Setiap deskriptor memiliki nilai interval dari 1 hingga 7. Kemudian, penilaian dilakukan secara komprehensif dengan melakukan cross-check ke dalam CV yang disusun oleh DYS. Itulah kenapa deskripsi diri juga terkait dengan kurikulum vitae dari DYS. Kelengkapan pengisian butir-butir dalam deskripsi diri merupakan suatu keharusan untuk dapat dinilai. Apabila salah satu butir dalam instrumen tidak diisi, maka DD dari DYS diberi nilai K dan dinyatakan tidak lulus. Batas minimal dari suatu butir adalah 150 kata. Sehingga, apabila panjang narasi deskripsi diri dalam suatu butir kurang dari 150 kata, maka butir tersebut hanya diberi nilai paling tinggi adalah 3. Berikut adalah cara untuk menghitung bagaimana nilai dari setiap asesor dan nilai akhir dari deskripsi diri seorang DYS. Nilai akhir dari deskripsi diri ditetapkan berdasarkan rata dari nilai akhir masing-masing asesor. Untuk kesimpulannya, seorang dosen akan dinyatakan lulus dalam penilaian deskripsi diri oleh asesor apabila nilai rata-rata dari dua asesor tersebut lebih dari 4,0. Yang perlu diperhatikan lagi adalah konsistensi dalam penilaian. Konsistensi penilaian yang dimaksud adalah membandingkan skor persepsional dengan skor deskripsi diri. Tabel berikut akan membantu kita bagaimana memahami terkait konsistensi penilaian ini. Tabel ini menunjukkan seorang dosen itu harus konsisten dalam penilaian, dinilai oleh dirinya sendiri dan dinilai oleh orang lain. Misalnya, ketika dia adalah seorang superhero, si dosen ini, dia sadar bahwa dia superhero, maka dia menuliskan deskripsi dirinya sebagai seorang superhero. Dan orang lain yang memberikan persepsi, baik itu atasan, teman sejawat, dan mahasiswa juga harus memberikan persepsi bahwa dia adalah superhero. Ketika dia menganggap dirinya superhero, tetapi orang lain menganggap dirinya orang biasa-biasa saja, ini akan menjadi masalah. Inilah kenapa penting bagi kita untuk punya kedekatan emosional dengan orang-orang yang memberikan penilaian persepsi kepada kita. Sehingga nantinya ketika kita menuliskan deskripsi diri, itu punya konsistensi yang sama dengan instrumen persepsional yang sudah dituliskan. Selanjutnya kita lihat bagaimana contoh isian masing-masing butir dari deskripsi diri. Kita mulai dari unsur penilaian A, yaitu pengembangan kualitas pembelajaran. Di dalam unsur ini terdapat 5 butir, yaitu usaha kreatif, dampak perubahan, disiplin, keteladanan, dan keterbukaan terhadap kritik. Unsur A, butir pertama, usaha kreatif. Pada paragraf pertama, saya tuliskan bahwa pembelajaran adalah bagian dari tridharma perguruan tinggi. Saya tuliskan pula di situ
bagaimana kewajiban seorang dosen harus menghadirkan pembelajaran yang berkualitas, sehingga perlu usaha kreatif dosen. Kemudian saya tuliskan apa saja bentuk-bentuk dari upaya kreatif yang saya lakukan. Pada paragraf kedua, saya tuliskan bagaimana usaha kreatif yang saya lakukan yang dikoordinasikan oleh perguruan tinggi di mana saya bekerja. Dalam hal ini, saya tuliskan beberapa pelatihan yang saya ikuti yang diselenggarakan oleh universitas. Misalnya, pelatihan pekerti. Kedua adalah pelatihan AA, dan yang ketiga adalah pelatihan e-learning. Ketiganya merupakan usaha kreatif yang saya lakukan untuk mengembangkan kemampuan saya dalam pembelajaran. Pada paragraf ketiga, saya tuliskan bagaimana usaha kreatif yang saya lakukan yang dikoordinasikan oleh jurusan atau program studi. Di paragraf ini, saya tuliskan bahwa ada peran peer group atau kelompok bidang keilmuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian, ada juga peran tim penjaminan mutu dari program studi yang akan melakukan monef terhadap perangkat pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu. Pada paragraf keempat, saya tuliskan bagaimana usaha kreatif yang saya lakukan secara mandiri. Di sini saya tuliskan misalnya menjadi anggota profesi. Dengan menjadi anggota profesi, kita bisa mengupdate ilmu yang akan disampaikan di dalam pembelajaran. Di paragraf ini pun saya sampaikan bagaimana upaya pengembangan diri saya, misalnya dengan membaca jurnal, menonton video pembelajaran yang dapat menjadi referensi saya dalam melakukan pembelajaran atau perkuliahan. Unsur A, butir kedua, dampak perubahan. Dampak pertama yang saya tuliskan adalah tersedianya perangkat pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu. Pada dampak pertama ini pun saya tuliskan bahwa salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu genetika bersama tim saya, pada waktu audit gugus pelaksana penjaminan mutu perkuliahan mendapatkan nilai tertinggi dari seluruh mata kuliah di Fakultas MIPA. Dampak kedua adalah tersedianya fasilitas pembelajaran virtual yang dapat membantu ketercapaian pembelajaran pada setiap mata kuliah yang saya ampu. Di sini saya tuliskan ada alamat virtual class dan alamat blog dosen di bawah domain laman resmi universitas. Yang ketiga adalah tersedianya bahan ajar yang dimutakhirkan dengan hasil penelitian yang saya lakukan. Dan yang keempat adalah adanya inspirasi untuk mahasiswa terkait pengetahuan berbasis potensi lokal. Kita lanjutkan dengan unsur A, butir ketiga, yaitu kedisiplinan. Saya awali dengan paragraf pembuka. Pada paragraf pembuka ini saya sampaikan apa itu disiplin dan kenapa disiplin itu perlu. Penambahan paragraf pembuka ini menjadi sebuah trik bagi kita untuk menambahkan jumlah kata pada setiap butirnya. Yang perlu kita ingat bahwa jumlah minimal agar kita bisa memperoleh nilai maksimal pada setiap butir adalah 150 kata pada setiap butirnya. Maka penambahan paragraf pembuka bisa membantu kita untuk mencapai 150 kata per butirnya. Selanjutnya saya tuliskan bagaimana bentuk kedisiplinan dalam pembelajaran. Misalnya, memulai dan mengakhiri pembelajaran sesuai dengan jadwal. Yang kedua, bagaimana kedisiplinan dalam proses pembimbingan akademik.
Saya mencontohkan bagaimana saya harus disiplin dan menaati jadwal pembimbingan yang sudah disepakati antara dosen dan mahasiswa. Pada contoh ketiga, saya tuliskan sebagai kedisiplinan dalam melaksanakan kontrak perkuliahan yang telah disepakati. Pada contoh keempat, saya contohkan kedisiplinan untuk tunduk terhadap prosedur operasional baku di dalam laboratorium. Mengingat saya berasal dari rumpun ilmu eksakta yang mengharuskan beberapa kegiatan berada di dalam laboratorium, termasuk misalnya praktikum dan penelitian. Contoh yang kelima, saya tuliskan kedisiplinan dalam melakukan koreksi terhadap tugas dan hasil ujian mahasiswa. Selanjutnya, unsur A, butir keempat, yaitu keteladanan. Di sini saya kembali menuliskan paragraf pembuka. Baru saya tuliskan contoh keteladanan yang pertama. Saya tuliskan sebagai contoh keteladanan yang pertama adalah memberikan teladan untuk mempunyai slogan atau moto hidup. Dan kita memberikan teladan untuk melaksanakan slogan yang sudah dibuat itu secara konsisten. Yang kedua adalah memberikan teladan untuk menaati keputusan atasan. Misalnya, dalam hal pemakaian seragam yang sudah diatur oleh atasan dengan aturan tertentu. Maka pada hari yang diatur tersebut, saya memberikan keteladanan untuk memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Contoh yang ketiga adalah memberikan keteladanan dalam menghubungkan konteks pembelajaran dengan kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana ini saya tuangkan secara kontekstual di dalam materi pembelajaran. Contoh keempat, saya tuliskan keteladanan dalam sopan santun pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan contoh kelima, saya tuliskan bagaimana keteladanan dalam mencintai lingkungan hidup. Misalnya, dengan membuang sampah pada tempatnya, menghemat listrik sehingga harus mematikan koneksi listrik setelah semuanya digunakan. Dan yang terakhir, contoh keenam adalah memberikan teladan untuk belajar sepanjang hayat. Kita lanjutkan pada butir terakhir pada unsur A. Di butir ini terkait dengan keterbukaan terhadap kritik. Butir kelima ini saya buka dengan paragraf bahwa dosen adalah manusia yang juga mempunyai kekurangan. Sehingga saya memberikan ruang kepada orang lain, termasuk di dalamnya adalah teman sejawat, atasan, pun mahasiswa untuk dapat memberikan evaluasi terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Sedangkan contoh nyata yang saya berikan, contoh pertama adalah meminta saran dan masukan dari atasan. Yang kedua adalah meminta saran dan masukan dari tim pengajar. Dan yang keempat adalah meminta saran dan masukan dari mahasiswa. Pada akhir proses perkuliahan, mahasiswa saya minta untuk memberikan umpan balik atas apa yang mereka rasakan selama perkuliahan bersama saya. Umpan balik ini menjadi kritik dan masukan bagi saya yang saya jadikan sebagai bahan acuan untuk perbaikan pelaksanaan pembelajaran pada pelaksanaan selanjutnya. Kita lanjutkan pada unsur penilaian B, yaitu pengembangan keilmuan atau keahlian. Pada unsur ini juga terdapat 5 butir penilaian. Kita mulai membahasnya untuk setiap butir. Unsur B, butir ke-6, yaitu publikasi karya ilmiah. Butir ke-6 saya buka dengan sebuah paragraf pembuka. Pada paragraf kedua, saya ceritakan apa penelitian yang saya lakukan pada tahun 2016. Agar lebih spesifik, di sini saya tuliskan apa judul dari penelitian yang saya lakukan dan dengan siapa saja penelitian itu dilaksanakan.
Di paragraf ini pun saya tuliskan adanya publikasi dengan judul yang lengkap, saya publikasikan kemana, dengan ISBN atau ISSN berapa. Pada paragraf ketiga, sama dengan pada paragraf kedua, saya mulai dengan apa saja yang saya lakukan dalam bidang penelitian, dengan siapa saya melakukan penelitian, dan judul penelitian tersebut. Kemudian, di akhir paragraf ketiga, saya tuliskan apa publikasi karya ilmiah yang saya lakukan, dan di mana publikasi itu dilaksanakan. Pada paragraf keempat, masih di tahun yang sama, yaitu pada tahun 2017, ada penelitian lain yang saya usulkan dan didanai. Kemudian, pada paragraf keempat ini juga saya tuliskan apa publikasi dari penelitian yang saya laksanakan. Pada paragraf ke-6, saya tuliskan apa pelaksanaan kegiatan penelitian pada tahun 2018. Karena penelitian belum selesai saya laksanakan pada 2018, maka pada paragraf ke-6 ini belum ada publikasi ilmiah yang saya tuliskan. Selanjutnya, saya tuliskan pada paragraf terakhir, yaitu paragraf ke-7, adalah tautan yang memuat daftar publikasi lengkap saya. Laman yang saya tuliskan adalah laman repositori dari perguruan tinggi. Apabila di perguruan teman-teman belum punya repositori, bisa juga teman-teman tuliskan pada blog pribadi. Blog pribadi ini bisa memuat beberapa publikasi yang sudah teman-teman hasilkan. Sehingga apabila teman-teman tidak bisa menuliskan seluruhnya pada butir ke-6, maka teman-teman bisa acu untuk menuliskan tautannya di dalam butir ke-6 ini. Pembahasan selanjutnya unsur B pada butir ke-7 terkait dengan makna dan kegunaan. Pada paragraf pertama, saya tuliskan bagaimana tujuan rangkaian penelitian yang saya laksanakan. Kemudian, saya tuliskan juga bagaimana dampak dari penelitian yang telah dirasakan oleh stakeholders dari penelitian yang saya laksanakan. Penelitian yang saya laksanakan bersama dengan tim adalah penelitian terkait dengan upaya konservasi yang komprehensif. Saya dari bidang genetika dan tim saya dari bidang ekologi. Jadi di sini dituliskan bagaimana tujuan akhir dari penelitian yang saya laksanakan, baik dengan tema gajah Sumatera dan badak Sumatera di Taman Nasional Waikambas. Apa saja yang akan kita peroleh dari penelitian ini dan untuk apa selanjutnya informasi yang kita peroleh itu. Pada paragraf kedua, saya tuliskan apa saja manfaat nyata yang telah dirasakan oleh stakeholders atas kegiatan penelitian yang telah saya lakukan. Misalnya saya tuliskan bagaimana penelitian yang kami laksanakan telah memberikan pembaharuan dan penambahan data terkait profil dan upaya konservasi gajah Sumatera di Taman Nasional Waikambas. Karena sebelumnya di Taman Nasional Waikambas belum ada profil molekuler dari individu-individu gajah Sumatera di sana. Kemudian yang kedua adalah tersedianya beberapa prosedur operasional baku yang dibutuhkan oleh Balai Taman Nasional Waikambas dan mitra konservasi terkait beberapa hal dasar dalam penelitian genetika konservasi. Kita lanjutkan dengan unsur B pada butir ke-8, yaitu nilai inovasi. Pada paragraf pembuka, saya tuliskan bagaimana cerita singkat terkait penelitian yang telah saya lakukan. Dengan saya kaitkan dengan kondisi dan penelitian lain yang sudah ada. Sehingga ada gambaran apa saja yang sudah dimiliki oleh stakeholders penelitian saya.
saya tuliskan contoh pertama untuk nilai inovasi adalah adanya prosedur operasional baku dalam proses pengambilan darah gajah Sumatera sebagai bahan untuk analisis molekuler. Kemudian nilai inovasi yang kedua, saya tuliskan adanya buku profil gajah Sumatera. Profil buku gajah Sumatera ini memuat bagaimana profil komprehensif dari gajah Sumatera yang ada di Pusat Latihan Gajah Taman Nasional Waikambas untuk melengkapi data-data yang sudah dimiliki oleh Balai Taman Nasional Waikambas. Selanjutnya, unsur B pada butir ke-9, yaitu konsistensi. Konsistensi pertama, saya contohkan bagaimana konsistensi bidang keilmuan saya untuk mendukung ketercapaian visi dan misi dari program studi. Contoh kedua, saya tuliskan bagaimana konsistensi bidang keilmuan dengan penelitian yang saya laksanakan. Contoh yang ketiga adalah konsistensi bidang keilmuan dengan mata kuliah yang diampu. Sebagai dosen yang memiliki latar belakang keilmuan genetika, saya mengajar mata kuliah genetika, genetika populasi, evolusi, dan biologi konservasi. Kemudian contoh keempat, saya tuliskan bagaimana konsistensi bidang keilmuan saya dengan kegiatan pelatihan yang saya ikuti. Contoh kelima, bagaimana konsistensi bidang keilmuan saya dalam pengabdian kepada masyarakat. Butir ke-10 pada unsur B merupakan butir terakhir pada unsur ini. Butir ke-10 terkait dengan target kerja. Saya tuliskan sebagai pembuka paragraf adalah hubungan antara target kerja saya dengan kewajiban untuk memenuhi beban kinerja dosen atau BKD dan sistem remunerasi yang ada di perguruan tinggi di mana saya mengajar. Selanjutnya, saya tuliskan bagaimana target bidang pendidikan yang sesuai dengan bidang penelitian. Misalnya, saya tuliskan bagaimana target saya untuk terus mengampu mata kuliah sesuai dengan keahlian. Kemudian, saya tuliskan juga target untuk terus mengikuti pelatihan atau workshop yang sesuai dengan pengembangan keilmuan. Hal ini tujuannya adalah untuk menunjang penelitian dan pembelajaran yang bermutu. Selanjutnya, target kedua adalah target kerja pada bidang penelitian. Pada bidang ini, saya tuliskan bagaimana penelitian yang saya lakukan mempunyai roadmap yang telah disusun. Dan roadmap inilah yang saya tuliskan. Bagaimana target kinerja per tahun dari penelitian yang saya laksanakan. Butir ke-10 merupakan butir terakhir pada unsur B. Kita lanjutkan bagaimana bedah contoh isian deskripsi diri ini untuk unsur ketiga, yaitu unsur penilaian C, pengabdian kepada masyarakat. Terdapat 5 butir penilaian untuk unsur penilaian C ini. Mari kita bedah satu persatu. Unsur C pada butir ke-11, implementasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pada paragraf pertama, saya tuliskan bagaimana deskripsi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang saya laksanakan dikaitkan dengan kegiatan penelitian yang telah saya laksanakan. Bahwa secara garis besar, kegiatan pengabdian yang saya laksanakan difokuskan pada 2 lokasi, yaitu di Desa Brajaharjosari dan di Dusun Margahayu, Desa Labuan Ratu 7. Kedua lokasi ini merupakan lokasi yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Waikambas, di mana saya melaksanakan penelitian. Pada paragraf kedua, saya tuliskan bagaimana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan hasil pengabdian kepada masyarakat pada lokasi pertama, yaitu Desa Brajaharjosari. Pada paragraf kedua ini pun saya tuliskan terkait artikel pengabdian yang saya publikasikan berdasarkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada Desa Brajaharjosari. Pada paragraf ketiga, saya tuliskan bagaimana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan dan hasil kegiatannya di Desa Labuan Ratu 7.
Seperti pada paragraf kedua, saya juga tuliskan artikel yang telah kita publikasikan berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Labuan Ratu 7. Pada paragraf keempat, saya ceritakan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan hasilnya tetap di Desa Labuan Ratu 7 tetapi pada tahun 2017. Pada paragraf kelima, saya tuliskan bagaimana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tersebut. Kita lanjutkan pada butir ke-12, yaitu dampak perubahan. Pada paragraf pertama, saya tuliskan bagaimana dampak pelaksanaan kegiatan PKM pada lokasi pertama, yaitu Desa Braja Harjosari. Di sini saya tuliskan 5 dampak nyata yang terjadi di Desa Braja Harjosari. Misalnya, terbentuknya unit pelaksana teknis wisata Desa Waikambas di Braja Harjosari. Kemudian pada paragraf kedua, saya tuliskan bagaimana dampak pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Dusun Margahayu, Desa Labuan Ratu 7. Ada 4 contoh nyata yang saya tuliskan sebagai dampak perubahan di sini. Misalnya, terbangun dan terkelolanya rumah konservasi sebagai salah satu sarana peningkatan pengetahuan dan pendapatan alternatif bagi warga sekitar. Pada butir ke-13, diminta bagaimana dukungan masyarakat atas kegiatan PKM yang kita laksanakan. Dukungan yang pertama, saya gambarkan bagaimana antusiasme warga menjadi bukti bahwa masyarakat mendukung kegiatan kita. Dukungan kedua, saya tuliskan bagaimana perangkat desa yang selalu hadir dalam setiap kegiatan merupakan bentuk dukungan mereka kepada kegiatan yang kita laksanakan. Dukungan ketiga, saya tuliskan bagaimana peran bupati yang sempat hadir dalam kegiatan pengabdian yang kita laksanakan. Tentunya kehadiran bupati memberikan dukungan moral dan material kepada 2 lokasi di mana kegiatan PKM saya laksanakan. Dukungan yang keempat adalah dukungan dari Balai Taman Nasional Waikambas. Dan yang kelima adalah dukungan dari mitra konservasi, misalnya Yayasan Badak Indonesia, Aliansi Lestari Rimba Terpadu, dan Wildlife Conservation Society. Kita lanjutkan pada unsur C butir ke-14, yaitu kemampuan berkomunikasi. Pada butir ini, paragraf pertama saya tuliskan bagaimana pentingnya komunikasi saat melakukan kegiatan bersama dengan masyarakat. Kemudian saya berikan 4 contoh nyata terkait kemampuan berkomunikasi ini. Contoh pertama adalah bentuk komunikasi secara lisan. Contoh kedua adalah bentuk komunikasi secara tertulis. Contoh ketiga adalah bentuk komunikasi secara langsung, dan contoh keempat adalah bentuk komunikasi secara tidak langsung. Kita lanjutkan pada butir ke-15, masih di unsur C, yaitu terkait kemampuan kerjasama. Pada paragraf pembuka, saya tuliskan bagaimana pentingnya sebuah kerjasama dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Contoh pertama, saya tuliskan bagaimana kerjasama internal tim dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan contoh kedua, saya tuliskan bagaimana kerjasama eksternal yang juga berpengaruh pada keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat yang dicanangkan.
Di sini saya tuliskan bagaimana cerita kerjasama kita dengan pihak-pihak terkait yang sudah dilegalkan dalam bentuk surat perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani di atas materai, misalnya dengan pemerintah kecamatan, dinas pariwisata, dinas pertanian, beberapa pelaku usaha pendukung, kemudian beberapa mitra konservasi, misalnya Yayasan Badak Indonesia. Kita lanjutkan pada unsur D, unsur terkait manajemen pengelolaan institusi. Di unsur ini pun terdapat 5 butir, yaitu implementasi kegiatan, dukungan institusi, kendali diri, tanggung jawab, dan keteguhan pada prinsip. Kita mulai dengan unsur D pada butir ke-16, terkait implementasi kegiatan dari usulan atau pemikiran. Implementasi kegiatan yang pertama, saya tuliskan beberapa kegiatan yang dilaksanakan di level jurusan. Misalnya, bagaimana kegiatan reakreditasi BAN PT, kegiatan sertifikasi ISO, kegiatan di tim penjaminan mutu program studi, kegiatan pengelolaan jurnal ilmiah di bawah jurusan, dan bagaimana pelaksanaan kuliah umum dengan narasumber baik dari nasional maupun internasional yang dilaksanakan di bawah kendali jurusan biologi. Pada implementasi kedua, saya tuliskan bagaimana implementasi kegiatan yang dilaksanakan di level fakultas. Misalnya, kegiatan dalam seminar nasional, kegiatan dalam seminar internasional, keanggotaan dalam tim penjaminan mutu fakultas, dan bagaimana peran serta saya dalam kompetisi olahraga antar fakultas. Kemudian implementasi kegiatan yang ketiga yang dilaksanakan di level universitas. Misalnya saya tuliskan bagaimana kegiatan saya sebagai tim kerja di Puslitbang Lingkungan Hidup. Bagaimana peran saya sebagai auditor mutu internal dan verifikator remunerasi, dan bagaimana peran saya di bawah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu LP3M sebagai Ketua Bidang Akreditasi dan Sekretaris Program Asuh menuju PT Unggul. Kita lanjutkan pada butir ke-17, yaitu dukungan institusi. Pertama, saya tuliskan beberapa kalimat pembuka untuk butir 17 ini. Kemudian contoh dukungan yang pertama, saya tuliskan bagaimana dukungan dari jurusan, di mana di jurusan memfasilitasi adanya program pembimbingan dosen senior junior. Kemudian dukungan yang kedua, dukungan yang dilakukan oleh jurusan bersama dengan fakultas, misalnya dukungan pengembangan diri dalam beberapa pelatihan yang saya ikuti. Kemudian dukungan ketiga, masih dukungan dari jurusan dan fakultas. Dukungan itu berupa masukan-masukan dalam penyusunan borang akreditasi program studi. Kemudian dukungan yang lain, saya tuliskan bagaimana fakultas menerima masukan-masukan dalam menyelenggarakan kegiatan seminar nasional dan internasional. Dan bagaimana dukungan universitas, misalnya dukungan bagi saya untuk berkarir di bidang penjaminan mutu. Unsur D butir ke-18, yaitu terkait kendali diri. Pada butir ke-18 terkait kendali diri ini, saya hubungkan dengan implementasi pengelolaan institusi, yaitu pada amanah yang saya emban sebagai Ketua Bidang Akreditasi di LP3M Universitas Lampung. Kemudian saya tuliskan ada kasus keterlambatan dari seorang staf. Kemudian saya tuliskan bagaimana kendali diri saya untuk dapat mengatasi kejadian ini dan dapat mengendalikan diri dalam artian mengendalikan emosi, untuk tidak terbawa emosi dan memilih untuk memberikan solusi dari masalah yang telah kita hadapi.
Selanjutnya, unsur D butir ke-19, yaitu terkait tanggung jawab. Butir 19 saya awali dengan kalimat pembuka sebelum saya lanjutkan dengan 4 tanggung jawab nyata yang saya tuliskan sebagai contoh di butir ini. Contoh pertama saya tuliskan adalah tanggung jawab sebagai koordinator kesekretariatan pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh fakultas. Kemudian contoh kedua adalah tanggung jawab saya sebagai koordinator acara pada seminar internasional yang juga diselenggarakan oleh fakultas. Kemudian contoh ketiga, bagaimana tanggung jawab saya sebagai salah satu anggota tim bulu tangkis saat pertandingan. Dan yang keempat adalah contoh tanggung jawab saya sebagai ketua bidang akreditasi di LP3M Universitas Lampung. Kita lanjutkan di butir ke-20, terkait keteguhan pada prinsip. Saya buka dengan kalimat pembuka sebelum saya lanjutkan dengan 2 contoh nyata keteguhan pada prinsip yang telah saya laksanakan. Contoh pertama adalah studi kasus saat saya menjadi auditor mutu internal, di mana di situ saya harus tunduk pada etika dan aturan sebagai seorang auditor. Pun pada contoh kedua, studi kasus saat saya menjadi verifikator remunerasi, bagaimana saya juga harus tunduk pada etika dan aturan sebagai verifikator remunerasi. Unsur kelima atau unsur yang terakhir yaitu unsur penilaian terkait peningkatan kualitas kegiatan mahasiswa. Di sini hanya ada 4 butir penilaian dengan bobot unsur adalah 10. Butir 21, peran pada kegiatan mahasiswa. Saya mulai dengan kalimat pembuka, kemudian saya lanjutkan dengan 6 contoh peran saya pada kegiatan kemahasiswaan. Contoh pertama adalah sebagai pembina himpunan mahasiswa biologi. Contoh kedua adalah dosen pendamping ON-MIPA perguruan tinggi. Contoh ketiga adalah sebagai dosen pembimbing program kreativitas mahasiswa. Contoh keempat sebagai juri pemilihan mahasiswa berprestasi. Contoh kelima sebagai dosen pembimbing dalam program mahasiswa wirausaha. Dan contoh keenam jadi juri kegiatan olimpiade di PKSDA tahun 2018. Butir 22 terkait implementasi peran. Butir ke-22 ini ada keterkaitan dengan unsur E butir 21. Jika pada unsur E21 hanya menuliskan peran saja, pada E22 ini dituliskan sejauh mana implementasi peran kita dalam kesuksesan penyelenggaraan acara. Implementasi peran pertama, peran saya adalah sebagai pembina Himbio. Di sini saya tuliskan bagaimana implementasi peran saya adalah sebagai penyambung antara himpunan, jurusan, dan ikatan alumni. Bagaimana peran saya untuk memberikan saran dan pertimbangan, serta bagaimana peran saya memberikan evaluasi dan saran perbaikan atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Implementasi peran kedua, di sini saya tuliskan bagaimana saya juga memberikan pembinaan materi pada bidang kajian atau bidang ilmu yang saya kuasai pada pembinaan ON-MIPA dan melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan seleksi. Kemudian implementasi peran ketiga, di sini saya memberikan pembinaan dan pengarahan atas ide-ide yang muncul dari mahasiswa dalam program kreativitas mahasiswa. Kemudian peran keempat, bagaimana peran saya untuk memberikan penilaian, saran, dan masukan pada saat seleksi mahasiswa berprestasi. Pada implementasi saran kelima, di sini saya tuliskan bagaimana peran saya dalam membimbing program mahasiswa wirausaha. Selain saya memberikan masukan dan arahan atas ide, saya juga memberikan evaluasi atas program yang sudah mereka laksanakan. Dan implementasi terakhir yaitu bagaimana saya memberikan penilaian dan saran pada peserta lomba dalam rangkaian Pekan Konservasi Sumber Daya Alam tahun 2018.
kita lanjutkan pada butir 23, yaitu interaksi dengan mahasiswa. Saya buka dengan kalimat pembuka. Kemudian saya tuliskan bagaimana interaksi yang saya laksanakan dengan mahasiswa secara langsung, secara formal, secara informal, dan secara tidak langsung. Di sini juga saya tuliskan sejauh mana interaksi saya dengan mahasiswa. Sebuah interaksi yang fleksibel, tetapi harus tetap memperhatikan batas-batas norma kesusilaan dan kesopanan. Di akhir butir ke-23 ini, saya tuliskan kalimat penutup yang merupakan harapan saya dengan adanya komunikasi yang terjalin dengan efektif. Terakhir, pada butir manfaat kegiatan. Isian butir ke-24, saya mulai dengan adanya kalimat pembuka bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa di bawah bimbingan saya merupakan wahana pembelajaran bagi mahasiswa. Saya asosiasikan juga bahwa kegiatan kemahasiswaan adalah kawah candera di muka bagi mahasiswa. Manfaat yang pertama, saya tuliskan bagaimana mahasiswa dapat berkomunikasi secara efektif. Manfaat yang kedua, bagaimana mahasiswa dapat melatih manajemen waktu. Manfaat yang ketiga, bagaimana mahasiswa dapat memperoleh banyak relasi dari kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Manfaat kelima, bagi dosen saya tuliskan di sini bagaimana hubungan yang tercipta antara mahasiswa dan dosen yang luas ini dapat membangun atmosfer akademik yang baik. Kemudian manfaat kelima saya tuliskan untuk prodi atau jurusan bahwa kualitas keberhasilan kegiatan kemahasiswaan juga menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan implementasi kurikulum dari program studi. Pun saya hubungkan dengan manfaat untuk universitas bahwa keberhasilan kegiatan kemahasiswaan merupakan salah satu tolak ukur pemeringkatan atau klasterisasi perguruan tinggi oleh kementerian. Demikian tadi contoh isian untuk masing-masing butir pada setiap unsur deskripsi diri. Nah, pengalaman saya kala itu, setelah mengisi seluruh butir pada deskripsi diri, kemudian saya mensubmitnya, akan keluar sebuah lembar pengesahan oleh dosen. Di lembar ini menyatakan bahwa deskripsi diri ini adalah deskripsi yang benar terkait dengan aktivitas saya, dan kita sanggup untuk bertanggung jawab atas deskripsi diri yang kita tuliskan. Kemudian kita berikan tanda tangan di pernyataan ini. Kemudian kita akan memperoleh lembar pengesahan, yang lembar pengesahan ini juga harus kita tanda tangani, pun juga ditandatangani oleh pimpinan fakultas dan pimpinan universitas. Demikian tadi keseluruhan kupas tuntas kisi-kisi instrumen penilaian plus bagaimana contoh isian deskripsi diri pada setiap butirnya. Semoga memberikan manfaat kepada teman-teman yang saat ini mempersiapkan diri untuk menulis deskripsi diri, pun juga untuk teman-teman yang saat ini belum eligible untuk Serdos. Terakhir, semoga teman-teman yang menuliskan deskripsi diri lancar semua prosesnya, dipermudah semua prosesnya, dan diberikan kelulusan, sehingga teman-teman dapat tersertifikasi sebagai dosen profesional. Terima kasih telah berkunjung ke Rumah Biologi Indonesia. Apabila ada pertanyaan atau sesuatu yang harus didiskusikan, silakan tinggalkan jejak teman-teman di kolom komentar. Kemudian jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Juga tinggalkan like kalian dan bagikan video ini kepada orang-orang yang memerlukan. Selamat menyusun deskripsi diri. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kelancaran atas semua niat baik kita. Sampai jumpa di episode Rumah Biologi Indonesia mendatang.